Ini masih banyak yang bingung atau mungkin terbalik-balik soal penamaan keris. Apakah bisa dijelaskan tentang nama dapur dan pamor? Yang pertama itu soal dapur. Dapur itu cara identifikasinya dimulai dari apakah dia keris lurus, apakah dia keris eluk, dan seterusnya. Kita setelah mengetahui dia keris lurus atau keris eluk, maka kita melihat rincian yang ada di dalamnya. Apakah dia memakai gandik lugas, apakah dia memakai kembang kacang, sogokannya ada atau tidak, sogokannya 1 atau 2, gerenengnya bagaimana, seperti itu. Seperti contohnya misalkan keris sengkelat dan parung sari. Keris sengkelat dan parung sari itu sama, dia memiliki eluk 13. Sama-sama memiliki kembang kacang, sama-sama memiliki 2 sogokan dan memakai gereneng. Bedanya hanya satu, yaitu dia memakai lambe gajah 2 kalau yang parung sari, sedangkan sengkelat lambe gajahnya hanya 1. Itulah rupa-rupa atau ciri-ciri daripada sebuah dapur keris. Sedangkan pamor, kalau orang Jawa menyebutnya jeneng wis ngarani. Misal nama pamor tersebut adalah beras putih, maka bentuk-bentuknya itu seperti bentuk beras yang tercecer itu. Nah, itu disebut beras putih. Sedangkan sodo sakler, namanya sudah ngarani atau dia namanya itu sudah menyebutkan. Misalkan sodo sakler, dia memiliki garis tengah itu lurus seperti itu. Kemudian jaringan kebak, yaitu pamornya full dan penuh. Setiap dapur punya nama dan rincian sebagai tenger untuk penyebutan sebuah nama dapur, yaitu dapurane opo, dapurane siapa, nah semacam itu. Kalau sudah bisa mengidentifikasi sebuah bentuk-bentuk, nama-nama dan rincian, maka bisa kita mencocokkan dalam sebuah buku dapur dan buku pamor keris. Begitu. Tapi kok sekilas semua keris nampak sama ya? Bisa beri contoh satu saja praktek penamaan? Enggak sama. Tetap beda, semua keris itu beda-beda. Barangkali bisa disebut atau mungkin dianggap sama, itu karena kita melihat dari warangkanya. Misalkan warangka Gayaman itu kan semuanya sama. Ladrang itu sama. Yang membedakan adalah gayanya, Jogja sama yang di Solo. Bahkan itu kalau yang tidak terbiasa melihat mungkin dianggap sama. Persamaan warangka yang kita lihat dari luar itu, kemudian persepsi kita terbawa kepada setiap keris-keris, sehingga melihat keris itu identiknya itu sama semua. Nyatanya semua keris namanya berbeda, dapurnya juga berbeda, itu memiliki ciri rincian yang berbeda-beda. Semisal kita melihat satu keris ini ada namanya keris butut. Coba kita lihat handle-nya ini berbeda dengan handle keris pada umumnya. Handle-nya menyatu dengan bilah pusakanya. Bahannya sama, kemudian dia jadi satu, dia tidak memakai handle kayu. Namanya keris butut sajen. Kita lihat isinya. Nah, pada umumnya keris-keris butut itu dia kebanyakan kerisnya lurus atau eluk 3. Sedangkan yang ini sangat unik sekali. Keris ini keris butut sajen dengan eluk 7. Pamornya merambut atau juga mungkin sanak. Kebanyakan keris-keris butut itu hadir dengan pamor sanak dan pamor merambut. Biasanya dikenal dengan bahan besi pulosani. Kalau orang dulu menyebutnya itu bahan besi kadewatan.
Oh iya, benar beda. Itu yang dijangkau pakai handle semua. Tapi kalau saya lebih praktis tanya aja sih Pak. Ah, kamu nggak niat belajar saja. Kalau begitu, apa filosofi keris buntut sajen Pak? Filosofi keris perut sajen. Nama sajen itu diambil dari kata sesaji, sesaji. Karena menurut pitutur orang Jawa, biasanya zaman dahulu bahkan mungkin masih ada zaman sekarang tradisi-tradisi tertentu dalam sebuah adat, sesajian atau sajen itu tadi dalam mempersiapkan sarana prasarananya, salah satunya adalah keris. Di dalam sesajian itu di dalamnya ada keris. Ya, kerisnya itu keris seperti ini yang biasa dipakai dalam adat-adat tertentu. Jadi nama sajen sendiri diambil karena dia dipakai sebagai sarana untuk sesajian di beberapa tempat dan beberapa adat yang dilakukan di masa lalu maupun yang masih ada sampai sekarang ini. Misalnya keris-keris di Bali itu kan biasa dipakai untuk sarana sesajian, warungan dan sebagainya. Sedangkan putut itu diambil dari istilah kata putut itu adalah seorang cantrik atau orang yang membantu resi. Jadi istilahnya dia dianggap sebagai orang yang bisa membantu atau menjaga orang-orang pintar di zaman dahulu atau disebut seorang resi. Ya, sehingga ritual-ritual atau mungkin tradisi sesajian-sesajian itu biasanya di dalamnya ada harapan agar hasil pertanian menjadi bagus, panennya dijaga supaya tidak diserang hama, kemudian dan lain sebagainya dengan menggunakan putut sajen itu tadi. Gitu. Oh iya, baik Pak, makasih informasinya. Kalau putut ini mau dimaharkan berapa ya Pak? Kalau untuk mahar silahkan jalur belakang saja atau komen di bawah. Oke Pak. ing rasa